Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi mengatakan, inna shadaqah tadfa'u sab'ina min abwabil bala. Sedekah itu dapat menyingkirkan 70 bala musibah. Dapat mengunci, dapat menutup 70 pintu musibah. Ya, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab fikih yang berjudul Kifayatul Akhyar. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, faslun fi shadaqatit tatawwu'. Ini adalah sebuah pasal yang menjelaskan tentang sedekah sukarela, sedekah sunnah. Jadi ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib disebut dengan zakat, sedekah sunnah disebut dengan sedekah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sedekah sunnah. Shadaqatut tatawwu'i sunnatun. Sedekah hukumnya sunnah. Fi syahri Ramadhan akan, dan di bulan suci Ramadan lebih sunnah lagi. Artinya yang tadinya sunnah biasa menjadi sunnah muakkad. Wa yustahabbut tawsi'atu fihi, dan disunahkan untuk berbagi di bulan suci Ramadan. Wa kadza indal umuril muhimmah. Begitu pula disunahkan untuk bersedekah ketika memiliki suatu urusan yang penting. Anak mau ujian di universitas atau mau masuk kerja, maka dianjurkan untuk bersedekah. Wa indal maradi was safar. Begitu pula dianjurkan untuk bersedekah ketika sedang sakit dan melakukan perjalanan. Wa bi Makkah wal Madinati syarrafahumallah. Begitu pula sunnah bersedekah ketika kita berada di Makkah dan berada di Madinah. Wa fil ghazwi wal haji. Juga disunahkan ketika kita sedang berperang atau sedang melaksanakan haji. Wa fil awqatil fadilah. Juga disunahkan ketika datang waktu-waktu yang utama, ka asyri dzilhijjati wa ayyamil 'id. Seperti 10 pertama di bulan Dzulhijjah dan di hari Idul Adha serta Idul Fitri. Wa yustahabbu an yuhsina ila dawi rahimihi wa jiranihi. Dan disunahkan untuk bersedekah serta berbuat baik kepada kerabat-kerabat dekat dan tetangga-tetangganya. Wa sarfaha ilaihim afdalu min ghairihim. Bersedekah kepada orang yang memiliki hubungan saudara lebih afdol daripada bersedekah kepada orang yang tidak memiliki hubungan saudara.
Wa kadza zakatul fardi wal kafar. Begitu pula memberikan zakat. Memberi zakat kepada orang miskin yang masih memiliki hubungan saudara lebih afdol daripada memberikan zakat pada orang miskin yang tidak memiliki hubungan saudara. Wa asyaddul qarabati adawatan afdol. Bahkan lebih afdol lagi bersedekah dan berzakat kepada saudara yang sedang memiliki konflik dengan kita. Kita lagi musuhan sama kakak, sama adik, atau sama paman, sama ponakan. Kebetulan kakak adik, paman ponakan kita termasuk orang miskin, maka bersedekah dan berzakat kepada mereka sangatlah utama, pahalanya sangat besar. Wa sarfuha sirran afdal. Dan bersedekah secara sembunyi-sembunyi lebih afdol daripada sedekah secara terang-terangan. Wal qarabatul ba'idud dar muqaddam 'alal jaril ajnabi. Dan saudara yang rumahnya jauh lebih dikedepankan daripada tetangga yang tidak memiliki hubungan saudara. Li'annaha shadaqatun wasilatun. Karena ketika memberi sedekah dan zakat kepada saudara, maka sungguh kita telah melakukan dua amalan. Pertama sedekah, yang kedua menyambung tali silaturahim. Titik. Sampai situ kitab Kifayatul Akhyar yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sedekah. Apa keutamaan sedekah? Kemudian kapan afdolnya bersedekah dan kepada siapa? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Pengarang kitab ini yaitu Imam Hisni. Beliau mengatakan faslun fi shadaqatit tatawwu. Ini adalah sebuah pasal yang menjelaskan tentang sedekah sunnah. Seperti yang tadi saya jelaskan, sedekah ada dua. Ada sedekah wajib dan ada sedekah sunnah. Sedekah wajib disebut dengan zakat. Sementara sedekah sunnah disebut shadaqatut tatawwu' atau sudah jadi istilah kita sedekah. Jadi kalau kita bilang sedekah, maksudnya adalah sedekah sunnah. Tapi ketika kita bilang zakat, maksudnya adalah sedekah wajib. Sedekah wajib sudah kita jelaskan, baik zakat hartanya ataupun zakat fitrahnya. Begitu pula mustahik zakat yang berjumlah 8 golongan. Itu semua sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang sedekah sunnah. Pengarang kitab ini mengatakan shadaqatut tatawwu'i sunnatun. Hukum bersedekah adalah sunnah.
Di dalam kitab Al-Waraqat, Al-Imam Haramain mengatakan, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Definisi sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu definisi. Apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu definisi sunnah. Jadi kalau kita bersedekah, kita mendapatkan pahala. Kalau tidak bersedekah, tidak mendapat dosa. Cuman kata Imam Ghazali, walaupun hanya sekedar sunnah, tapi kita harus memposisikan sunnah seperti wajib. Artinya apa? Sebagaimana kita mengejar ibadah wajib, kita pun harus mengejar ibadah sunnah. Di dalam Al-Bidayah, di dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengatakan seperti ini. Barang siapa yang beribadah hanya sekedar yang wajib-wajibnya saja, maka ibarat dagang, dia baru balik modal. Kira-kira dagang balik modal untung apa rugi? Modal 10 juta, pergi ke Tanah Abang beli barang, dibawa pulang, dijual di Cikarang. Setelah barang habis, dapatnya 10 juta. Kira-kira untung apa rugi? Rugi. Rugi ongkos, rugi waktu, rugi pikiran, rugi tenaga. Kata Imam Ghazali, begitulah ibarat orang yang hanya mengerjakan ibadah-ibadah wajib, rugi. Berbeda dengan orang yang mengerjakan ibadah sunnah. Jadi selain wajib, sunnah pun dikerjakan. Maka kata Imam Ghazali, ibarat orang dagang, selain balik modal, dia pun mendapatkan keuntungan. Jadi semakin banyak ibadah sunnah yang dilaksanakan, maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Ya. Pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian, kira-kira penting tidak kita mengumpulkan pahala di dunia? Penting. Apa pentingnya? Karena kata Allah, prosedur masuk surga adalah tergantung seberapa banyak pahala yang didapat ketika hidup di dunia. Allah berfirman, man amila solihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, ini baru namanya kesetaraan gender, Pak. Jadi dalam amal soleh, dalam hal masuk surga, baru ada kesetaraan gender. Ya, kalau dalam hal rumah tangga, dalam hal usaha, dalam hal jabatan, nggak ada kesetaraan gender. Ya. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan mereka kehidupan yang menenangkan, kehidupan yang baik. Apa tafsirnya hayatan thayyibah? Kata para ulama tafsir, tafsir dari hayatan thayyibah adalah al-jannah, yaitu masuk surga. Jadi barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan masuk surga. Berarti prosedur masuk surga adalah amal soleh. Jadi di akhirat ada mizan, timbangan. Di sebelah kanan ditimbang pahala, di sebelah kiri ditimbang dosa. Kalau yang lebih berat adalah pahalanya, maka masuk surga. Tapi kalau yang lebih berat adalah dosanya, maka masuk neraka.
itu prosedur masuk surga. Adapun syafaat Nabi, syafaat guru, syafaat orang soleh, syafaat anak soleh, itu nomor 18. Jadi Bapak jangan mengandalkan itu. Jangan dulu mengandalkan syafaat Nabi. Jangan dulu mengandalkan syafaat guru-guru yang soleh. Mentang-mentang dekat sama kiai, merasa punya ordal masuk surga. Ada orang dalamnya. Ya, tenang, saya memaksiat kayak gimana pun masuk surga. Kenapa? Udah punya orang dalam. Nggak ada. Ya, nggak ada orang dalam masuk surga. Jadi yang namanya syafaat, baik syafaat dari Nabi, syafaat ulama, anak soleh, itu cuman bonus. Prosedur utama dan yang pertama masuk surga adalah amal soleh. Makanya mumpung masih hidup di dunia, ayo kita perbanyak amal soleh. Ya, jadi seperti itu. Itu urgensi atau pentingnya mengumpulkan pahala semasa kita hidup di dunia. Nah, termasuk cara mengumpulkan pahala adalah dengan memperbanyak sedekah. Walaupun hukumnya sunnah, akan tetapi itu semua menjadi sebab beratnya mizan, timbangan amal kita ketika di akhirat nanti. Ya. Ini kira-kira kalau keropak Jumat lewat, di dompet kita ada warna merah, biru, hijau, ungu, abu-abu, sama koin bekas ngerok istri semalam. Kira-kira yang mau dimasukin yang mana, Bapak Ibu? Kalau Pak Haji Nanang merah, Masya Allah, luar biasa. Kalau saya semuanya Pak Haji. Saya masukin, kenapa? Kan kalau nama juga kalau ya. Kalau beneran mah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Sedekah hukumnya sun, jika dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan pun tidak jadi masalah. Fi syahri Ramadan akan sedekah di bulan suci Ramadan lebih sunnah lagi, sampai-sampai hukumnya menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang hukumnya hampir sama dengan wajib. Jadi hukum asal sedekah apa? Sunnah biasa. Tapi di bulan suci Ramadan menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang hukumnya hampir setara dengan wajib. Dan kalau hukumnya meningkat, maka pahalanya pun pasti meningkat. Ya, bisa dilihat di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Hadis ini hadis sahih. Kata Nabi begini, barang siapa yang mengerjakan amalan sunnah di bulan suci Ramadan, maka akan tercatat pahalanya sebagai pahala wajib. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan wajib di bulan suci Ramadan, maka amalannya akan tercatat sebanyak 70 kali lipat kewajiban. Itu keistimewaan bulan suci Ramadan, Pak. Semua amal baik akan dilipat gandakan pahalanya. Pahala sunnah tercatat sebagai pahala wajib, dan pahala wajib akan dicatat sebanyak 70 kali lipat. Makanya senang kita ketika masuk bulan suci Ramadan. Ya, semua pahala, baik pahala sholat, pahala sedekah, pahala zikir, pahala baca Quran, itu semua akan dilipat gandakan. Kira-kira seneng gak Pak? Pahala dilipat gandakan. Alhamdulillah seneng. Kenapa? Karena baru dengar satu hadis.
Kalau kita baca hadis lain, itu bukan senang, tapi takut. Kenapa takut? Karena ternyata di bulan suci Ramadan, selain pahala yang dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan. Ya. Syekh Abdullah bin Shadiq Al-Gumari, ini ahli hadis dari Maroko. Beliau punya kitab judulnya Ghayatul Ihsan. Ya, Ghayatul Ihsan. Ada terusannya dikit, saya lupa. Judul besarnya Ghayatul Ihsan. Itu tentang bulan suci Ramadan. Di dalam kitabnya itu, beliau menukil satu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ittaqu syahra Ramadan. Berhati-hatilah kalian terhadap bulan suci Ramadan. Kenapa? Fa innal hasanat tudha'afu kama tudha'afus sayyi'at. Fa innas sayyi'at tudha'afu kama tudha'aful hasanat. Karena sesungguhnya di bulan suci Ramadan yang dilipat gandakan bukan cuma pahalanya, tapi juga dosanya. Apa makna hadis ini? Ini kan hadis riwayat Imam Tabrani. Kemudian disyarahkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi makna hadis ini adalah dosa kecil dianggap menjadi dosa besar. Kira-kira ngeri nggak Pak masuk Ramadan? Tahu hadis ini jadi ngeri ya? Sebelum tahu hadis ini kayaknya nggak ngeri, senang masuk Ramadan. Semua pahala dilipat gandakan. Tapi setelah dengar hadis ini kok jadi ngeri tadi ya? Karena dosa kecil akan dicatat sebagai dosa besar. Ya, artinya begini Bapak Ibu, artinya ketika masuk bulan suci Ramadan, kita harus punya dua rasa, dua sisi. Pertama, rasa senang karena seluruh pahala akan dilipat gandakan. Yang kedua, rasa takut karena seluruh dosa akan dilipat gandakan pula. Artinya apa? Jangan sampai rasa senang kita di bulan suci Ramadan kebablasan. Kita pun harus hati-hati. Karena di sisi lain Ramadan memiliki akibat dan konsekuensi yang sangat luar biasa, ya. Nah, jadi seperti itu. Di satu sisi kita senang, tapi di satu sisi kita harus berhati-hati. Jangan sampai rasa senang kita kepada bulan suci Ramadan itu membuat kita berleha-leha di bulan suci Ramadan, ya. Wa yustahabbut tausi'atu fihi. Disunahkan untuk lebih banyak berbagi dan bersedekah di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan-bulan biasa sedekahnya sejumat sekali, cuman setiap hari Jumat. Begitu keropak masjid lewat, Bapak sedekah 20.000 diniatkan untuk almarhumah orang tua yang telah meninggal dunia. Afdolnya begitu Pak ya, afdolnya begitu. Bapak setiap Jumat bawa uang berapa saja, jangan 2.000 dah, kekecilan 2.000 mah ya, 10.000 dah minimal. Diniatkan untuk kedua orang tua yang sudah almarhumah, itu pahalanya sampai. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Afayan fa'uha an atasaddaqu anha?" Wahai Rasul, ibuku sudah meninggal dunia, apakah bermanfaat jikalau aku bersedekah untuknya? Apa jawaban Nabi? Tasaddaq anha. Ya, hendaklah engkau bersedekah untuk ibumu. Karena sedekah yang kau keluarkan tidaklah sia-sia. Pahalanya sampai. Tuh. Ini jadi dalil bahwasanya boleh bersedekah kepada orang yang telah meninggal dunia.
Apalagi orang tersebut adalah orang tua dan saudara kita, harus lebih diutamakan lagi. Kalau bapak di selain bulan Ramadan, sedekahnya itu cuma setiap Jumat. Tapi di bulan suci Ramadan, maka sedekahnya harus lebih diperbanyak. Bukan setiap Jumat sekali, tapi setiap pekan 2 kali. Misalkan setiap Selasa dan Jumat. Atau lebih bagus setiap hari sedekah. Ya, sedekah di bulan suci Ramadan paling gampang, Pak. Bisa bisa sedekah takjil ya. Kalau takjil kan isinya cuma kayak gini nih. Ini 1 box berapa duit? Bisalah 10.000 bisa. 15.000 lah bisa ya. 1 box buat takjil 15.000. Bikin 100 box berapa duit? 1.500.000 ya? Sehari 1.500.000. Tekor juga sih sebetulnya. Ya tekor. Ya dengan cara yang lain, bisa ngasih anak yatim dan lain sebagainya. Ya. Atau misalkan buat bukan takjil tapi untuk makan besarnya. Ya. 1 box 30.000, bikin 100 box 3 juta. Nah, ya, setiap hari Jumat, mantep itu. Nah, jadi seperti itu, disunahkan di bulan suci Ramadan untuk lebih banyak berbagi. Wa kadza indal umuril muhimmah. Begitu pula ketika kita memiliki urusan penting, Bapak punya hajat, maka kencengin sedekahnya. Punya hajat misalkan bikin usaha baru, nah, maka awali usaha tersebut dengan sedekah. Misalkan Bapak tempat usahanya udah jadi, undang dulu anak yatim, baca maulid, zikir, undang anak yatim, ya. Kemudian adakan pengajian, baru setelah itu peresmian buka tempat usaha baru, ya. Maka ini akan menjadi keberkahan tersendiri untuk usaha yang baru tersebut. Atau anak mau masuk kuliah, ya, sedekah, kumpulkan anak yatim, santunan. Atau misalkan anak mau masuk kerja, kumpulkan anak yatim, santunan. Jadi semua urusan-urusan penting alangkah baiknya diawali dengan sedekah. Wa indal marad, begitu pula ketika sakit. Bapak sakit, maka hal pertama yang harus diingat jangan rumah sakit. Ketika Bapak sakit, pertama yang harus diingat adalah yang memberikan penyakit. Siapa? Allah dulu. Makanya kata Nabi, ketika engkau sakit, coba hal pertama adalah ruqyah dirimu. Diruqyah sendiri, Pak. Seperti misalkan baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Minimal itu. Misalkan Bapak Ibu pusing, meriang, panas, maka jangan dulu terpikir obat-obatan, apalagi langsung ke rumah sakit. Enggak. Bapak coba ruqyah diri sendiri. Baca 3 surat tadi, masing-masing 3. Kemudian tiupkan. Wah. Tuh. Kata para ulama, niupnya cuman sekedar apa? Tiupan angin, jangan sampai ada ludahnya, ya. Nah, kemudian usapkan ke seluruh tubuh. Itu sebagai ikhtiar kita meruqyah diri kita. Karena barangkali setelah diruqyah itu sembuh, nggak usah ke dokter, tidak usah mengkonsumsi obat-obatan. Kalau sudah kita meruqyah diri kita, baru kita beralih ke obat-obatan. Obat-obatan apa? Pertama, obat-obatan herbal. Madu dulu, habbatus sauda dulu, kurma dulu itu. Kalau 3 hari belum sembuh, panas belum reda, pusing belum hilang, baru ke dokter. Ya, pakai obat dokter, periksa ini ada virus apa dan lain sebagainya. Jadi jangan dikit-dikit sakit dokter, dikit-dikit sakit dokter, mentang-mentang punya BPJS dan asuransi.
BPJS asuransi entar nomor 18. Ya, pertama kita ruqyah diri kita dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Yang kedua, obat apa? Herbal. Yang ketiga, enggak sembuh juga, setelah 3 hari baru obat dokter. Ya. Saya pernah lihat satu podcast dari dokter juga, Pak. Ini dia dokter. Kata dokter apa? Dokter yang ini ya, yang garis lurus. Ini biasanya dokter-dokter ada ya, dokter yang dipecat IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Dokter yang dipecat IDI itu biasanya dokter-dokter yang agamis. Yang punya terobosan-terobosan baru, yang tidak mau pakai obat-obat kimia terlalu banyak, yang enggak mentingin jualan. Ada namanya dokter siapa namanya di Bogor, itu ada satu dokter yang bisa menangani pasien stroke dengan metode dia sendiri, Pak. Dia waktu jadi mahasiswa, dia mengajukan obat itu ke pembimbingnya profesor. Tapi ditolak oleh pembimbingnya. Alasannya apa? Kamu kalau bikin obat ini, ya nanti obat-obatan dokter yang lainnya nggak bakal laku. Dan kamu juga nggak bakal diterima sama IDI katanya, Ikatan Dokter Indonesia. Akhirnya si mahasiswa ini dia tetap ya membuat metode sendiri dalam menangani orang stroke dan orang-orang yang sakit yang lainnya, Pak. Akhirnya apa? Betul dipecat dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ya, itu banyak obat-obatan yang dia itu sangat menghindari obat-obat kimia, pakai herbal dulu dia. Kalau tidak bisa herbal baru ke kimia, ya. Saya emang resep sih dokter-dokter yang dipecat sama IDI. Ya. Nah, jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi, ketika kita sakit jangan langsung ke dokter. Ini saya ngeliat podcast sendiri dari seorang dokter. Ke rumah sakit itu cuma 2 kata dia. Kalau nggak ngelahirin kecelakaan, itu udah. Kalau nggak ngelahirin kecelakaan, baru ke rumah sakit. Kalau cuma sakit-sakit biasa, sakit kepala, meriang, di rumah sembuh, Pak. Bahkan kalau kita paham tentang sistem kekebalan tubuh kita, Pak, Allah itu menciptakan tubuh kita sepaket. Di dalam tubuh kita itu ada apa? Ada virus baik, virus ada yang baik juga, Pak. Kuman ya, ada kuman baik dan lain sebagainya. Jadi ketika tubuh kita panas, itu sebetulnya daya tahan tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu sedang memerangi virus-virus tersebut. Makanya suhu tubuh kita jadi tinggi karena di dalam itu sedang ada peperangan, ya, tinggi suhu tubuh kita. Sebetulnya itu sudah ada resepnya dari Nabi. Kalau engkau panas, kata Nabi, maka redamkanlah panas itu dengan air. Artinya apa? Banyak minum. Kalau Bapak badan panas, apa bahasa medisnya panas? Demam. Lagi demam, suruh banyak minum, Pak. Banyak minum. Buang air kecil emang banyak, terus minum, nanti juga akan reda karena air dapat membantu meredakan panas. Ya, innal huma min faihi jahannam. Kata Nabi, sesungguhnya penyakit panas, demam itu merupakan hembusan api neraka. Fa'abriduha bilma, maka hendaklah engkau padamkan hembusan tersebut dengan air, dipadamkan. Ya. Cuman butuh sabar, Pak. Karena kalau langsung obat kimia, ya itu enggak menyembuhkan, virusnya masih ada. Bahkan cuman meredam panasnya aja, virusnya masih ada. Panasnya yang diredam, kita kira kita udah sembuh, padahal belum. Karena kita sudah merasakan, oh panas sudah turun, dikira penyakit virus sudah mati, belum. Itu cuman suhu panasnya yang diturunkan oleh obat kimia itu.
ya. Saya pernah ceritakan konspirasi tentang dunia farmasi, ya. Udah saya nggak mau ngulang lagi itu. Ya, konspirasi Zionis, Yahudi, Illuminati, Freemason tentang dunia medis, dunia farmasi, dan banyak lah ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ketika kita sakit, maka perbanyak sedekah, Pak. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dawu mardokum bis sodakoh. Hendaklah kalian mengobati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Karena di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi mengatakan, inna sodakoh tadfa'u sab'ina min abwabil bala. Sedekah itu dapat menyingkirkan 70 bala musibah. Dapat mengunci, dapat menutup 70 pintu musibah. Ya, maka perbanyak sedekah ketika kita sakit atau mau dioperasi dan lain sebagainya. Ya, sedekah. Tapi kan jarang orang kepikiran, Pak. Orang ketika sakit kepikiran apa? Berobat ke rumah sakit. Padahal tadi caranya ruqyah dulu, herbal dulu, sedekah dulu. Kalau enggak baru ke rumah sakit. Ada sebuah kisah, ini disebutkan di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah karangan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Jadi ada seekor ular yang diperintahkan oleh Allah untuk menggigit seseorang. Ular, kata Allah, hari ini tugasmu adalah menyengat orang yang duduk di dekat rumahmu, di kandangmu, di lubangmu. Sebentar lagi orang yang akan datang, gigit dia. Kemudian tidak lama si orang itu pun datang, Pak. Duduk di samping lubang si ular. Kata ular, wah, udah waktunya aku gigit pantat orang ini. Ketika si ular akan keluar, tiba-tiba ada batu yang menghalangi ular tersebut, sehingga si ular tidak bisa keluar walaupun dia sudah berusaha berkali-kali. Maka si ular mengadu pada Allah, ya Rabb, bukankah tadi engkau memerintahkanku untuk menggigit orang-orang ini, tapi mengapa saat ini engkau menghalangiku? Apa kata Allah? Hei ular, tadinya aku memerintahkanmu untuk menggigit orang ini, tapi di perjalanan tadi ternyata si orang ini bersedekah. Dia punya satu bundaran roti, setengahnya dia sedekahkan pada fakir miskin yang sedang kelaparan, setengahnya lagi dia makan. Maka dengan keberkahan sedekahnya, saat ini aku akan melindunginya. Akhirnya si ular pun tidak bisa melukai orang tersebut, ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Maka Bapak Ibu kalau kemana-mana, apalagi perjalanan jauh, alangkah baiknya memulai perjalanan dengan sedekah. Kenapa? Khawatir barangkali di perjalanan ada apa-apa, tabrakan dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari tabrakan, kecelakaan yang fatal, maka tadi kuncinya sedekah sebelum melaksanakan perjalanan, ya. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ini kisah nyata, Pak. Ada satu orang mau melakukan perjalanan, punya duit pas-pasan. Akhirnya ada pengemis datang minta-minta, Pak, saya belum makan 3 hari. Kok nggak mati gitu kan? Ya, si pengemis minta, waduh, punya duit segini-segininya lagi. Ya, saya belum makan, anak saya sakit dan lain sebagainya, saya butuh uang segini. Kata orang ini, kalau saya bersedekah saya nggak jadi jalan, tidak sedekah kasihan orang fakir ini. Akhirnya Pak, dia lebih memprioritaskan sedekah, dikasihin. Dadah, nggak usah jalan dah. Yang penting seorang fakir ini dia bisa makan dan anaknya bisa berobat. Akhirnya Pak, mobil yang akan dia tumpangi itu
atau tadi sama teman-temannya tuh, yang dia ikut jalan bersama temannya itu ternyata mengalami kecelakaan. Wah. Ya, disitulah dia bersyukur, alhamdulillah. Andai saya tadi tidak bersedekah, pasti saya akan ikut jalan sama mobil itu atau sama teman-teman, ya. Pasti saya kecelakaan. Itu barokah dari sedekah, ya. Nah, jadi ketika kita akan melakukan perjalanan, apalagi perjalanan jauh, alangkah baiknya kita awali dengan sedekah, karena sedekah akan menutup 70 pintu bala dan musibah. Was safar wa bi Makkah wal Madinati syarrafahumallah. Lebih afdol lagi sedekah di Mekah dan Madinah. Cuman siap-siap Bapak ya. Di Mekah itu kadang yang minta sedekah maksa. Ya, ada orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang Afrika hitam-hitam lah ya gitu ya, yang minta-minta kadang maksa. Nah, di sana kesabaran kita diuji tuh. Sedekah plus sabar, pahalanya 2. Sedekah di Mekah dan Madinah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Cuman lagi-lagi jangan seneng seperti masuk Ramadan, jangan seneng pahala dilipat gandakan. Ternyata bukan cuma pahala yang dilipat gandakan, dosa-dosa pun dilipat gandakan. Bapak pergi umroh misalkan, hati-hati juga Pak di Mekah dan Madinah, karena dosa yang dilakukan di sana beda dengan dosa yang dilakukan di luar Mekah dan Madinah. Ini dibahas oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Irsyadul Ibad. Beliau mengatakan, wa'lam, ketahuilah olehmu. Apa bahasa Arabnya saya agak lupa. Kurang lebih seperti ini bahasa Arabnya. Annas sayyi'at fil Makkah wal Madinah tudo'af kama tudo'aful hasanat. Bahwasanya maksiat yang dilakukan di Mekah dan Madinah itu akan dilipat gandakan sebagaimana dilipat gandakan amal soleh yang berada di Mekah dan Madinah, ya. Makanya jaga mata Pak di Mekah Madinah, karena di Mekah Madinah yang kita lihat bukan cuman wanita-wanita Nusantara, tapi yang akan kita lihat adalah bidadari-bidadari dunia. Ngumpul semua di situ Pak. Orang Suriah, orang Lebanon, itu bidadarinya Arab. Ya, itu Arab-Arab bule Pak. Suriah, Lebanon, Arab tapi kulitnya putih-putih, bahkan sebagian matanya biru-biru, rambutnya pirang-pirang. Wow, itu bidadarinya Arab itu. Karena memang dulu Suriah, Lebanon kan dijajah sama Perancis ya. Jadi ada campuran Arab Perancis gitu. Disebutnya Peranji, Arab Peranji. Wah. Itu kadang Bapak kalau lagi tawaf, Ka'bah kan sebelah kiri, tanya Pak Hendra tuh kalau nggak percaya. Ya Pak Hendra, pernah kan lagi tawaf, doa, niatnya pengen lihat Ka'bah. Pas nengok kiri, astagfirullahalazim. Begini Pak Hendra nih. Aturan begini dah. Pak Hendra begini. Ya, dilihat dosa, enggak dilihat mubazir gitu ya. Masya Allah. Makanya hati-hati Pak ketika umroh, terlebih di Mekah lagi tawaf, ada aja godaannya. Ya, saya juga pernah mengalami ketika kemarin umroh di bulan Oktober. Pas ngelihat ke Ka'bah, astagfirullahaladzim. Namanya laki-laki normal Pak ya. Ya Allah, jadi pengen doa minta kayak gini. Ya, Masya Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan dikira di Masjidil Haram bebas dari maksiat, enggak ya. Maksiat mata kita Pak, yang tadinya ibadahnya kita emang niat ibadah, setelah depan Ka'bah berubah niat. Kenapa? Masya Allah. Bidadari surga lagi tawaf depan kita, ya.
Ya Bapak kan ya, paling enggak kan doanya ya diselipin doa-doanya. Ya Allah, rubahlah wajah istriku jadi seperti ini. Doa jangan yang mustahil, Pak. Nah, jadi seperti itu ya. Mekah, Madinah. Wa fil ghazwi wal haji, ketika perang, ketika haji sama, perbanyak sedekah. Saya kira sampai situ dulu ya, titik. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita